Untuk mengawali kegiatan pada pagi hari ini, salah satu silahkan pimpin doa agar apa yang kita lakukan sepanjang hari ini membawa kebaikan, membawa keberkahan, dan membawa manfaat untuk kita semua. Monggo salah satu pimpin doa. Siap, gerak. Sebelum memulai pelajaran hari ini, berdoa mulai. Selesai. Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini? Baik. Oke, anak-anak ini masuk jam pertama, jam bimbingan konseling ya. Di minggu kemarin Bu Nina sudah memberikan materi tentang mengenali potensi, kemudian mengelola emosi. Nah, minggu ini Bu Nina akan membahas tentang cara menumbuhkan resiliensi atau daya lenting. Apa itu daya lenting? Apa daya lenting? Ada yang tahu? Cara untuk tumbuh atau bangkit dari suatu masalah. Kita mampu melewatinya dan bukan hanya sekedar melewatinya, tapi kita bangkit dan berkembang setelah masalah itu datang. Paham ya sampai di sini? Oke. Nah, anak-anak, Bu Nina punya permainan ini. Kita main-main dulu. Nanti kelas ini, sebelumnya Bu Nina mau tanya dulu. Ada yang nggak masuk? Berapa anak? 5. Kenapa? Lomba, Bu. Oh, lomba. Lomba apa, Mbak? Lomba LKS. Oh, LKS ya. Oke, anak-anak, sekarang kita akan membentuk kelompok. Nah, caranya 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, berhitung dari sini. Oke. Kita bagi berarti jadi 5 kelompok nggih. Nggih. Kelompok 1 ketemu 1, 2 ketemu 2, 3 ketemu 3 gitu nggih. Nggih. Ya, oke. Nanti perhatikan permainannya, kita main-main kartu ya. Kartu ini nanti akan kalian mainkan buat menara dari kartu remi ini. Makin tinggi makin bagus. Dan buat menaranya yang kokoh. Piye carane ora ambruk. Karena nanti setelah menara itu jadi, kelompok lain, ya perhatikan ya, kelompok lain berusaha untuk merobohkan si menara ini. Boleh ditiup, boleh mungkin pakai gebrakan atau apa, monggo. Bagaimana caranya bisa merobohkan. Kalau nggak roboh ya, alhamdulillah gitu ya. Kemudian Bu Nina punya senjata. Ada solasi kertas. Nah, solasi kertas ini nanti bisa kalian gunakan untuk memperkokoh menara kalian. Boleh disolasi, boleh lantainya atau apa, monggo, sesuai kreativitas kalian. Paham ya? Oke. Sekarang dalam hitungan ketiga kalian harus sudah ketemu dengan kelompok kalian masing-masing. 1, 2, 3. Ya, sini semua. 1 ketemu 1. Oke, 1 mana 1? Oke. Kelompok 1 ini ya, ke sini. Kelompok 2 ke sini. Kelompok 3 di sini. Nah, untuk kelompok 4 sama 5 nanti mainnya di belakangan. Kita main yang 3 kelompok ini dulu. Iya. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Tadi instruksinya sudah jelas? Sudah. Oke. Silahkan ambil kartunya. Monggo membentuk lingkaran boleh, membentuk
segitiga juga boleh, mejanya di kebelakangin dulu juga boleh. Monggo. Ini ada senjata, silahkan dipakai. Kalau mau pakai senjata boleh minta kelompok sebelahnya. Waktu bermain kalian 5 menit. Ya. Dibuat setinggi-tingginya dan sekokoh-kokohnya. Ya. Oke. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1. Hentikan aktivitasnya. Ya, silakan berdiri semua. Ya. Oke, sudah? Sudah? Sekarang kita sepakati. Mau dari kelompok mana dulu yang mau diserang? Kelompok 1? Oke, berarti kelompok 1 silahkan bagaimana caranya si menaramu ini tetap kokoh. Ya, tapi nggak boleh ditutupi dengan badan. Paham ya? Oke, silahkan duduk lagi. Monggo, yang mau nyerang satu kelompok dulu ya. Mau kelompok mana dulu? Kelompok 2 ya, silahkan maju dulu. Tapi nggak boleh disenggol ya. Boleh pakai, boleh dikipas, boleh ditiup, boleh. Boleh pakai buku, boleh pakai apa, monggo. Tidak boleh disenggol ya. Oke, sudah? Nyerah? Oke. Selanjutnya, kelompok 3, silakan nyerang untuk kelompok 1. Oke, sudah? Ya. Oke, kelompok 1 berarti masih kokoh ya? Oke, ya, kita sepakati. Sekarang kelompok mana yang mau diserang? Kelompok 3. Kelompok 3. Nah, sekarang kelompok mana nih yang mau nyerang kelompok 3? Kelompok 1. Oke, silakan di sana. 1, 2, 3. Ya, berarti hancur ya, hancur ya. Ya, oke. Sekarang kelompok 1, silakan menyerang. Mau nggak mau kan ini diserang sama kelompok 1 ya. Ya. Tidak boleh sampai menyentuh. Ya, oke. Tepuk tangan untuk kita semua. Ya, setelah ini perhatikan sambil merapikan kartu ini ya. Setelah ini, Bu Nina minta refleksi dari kelompok yang menaranya masih utuh, kokoh dan tidak hancur atau tidak roboh. Dan salah satu dari kelompok yang menaranya roboh. Ya, paham ya? Oh, silakan perwakilan. Atau boleh 2 orang. Siapa yang mau merefleksikan apa yang kalian rasakan ketika menaranya masih utuh dan kokoh, kemudian tipsnya apa dan lain sebagainya, kok bisa sampai setinggi itu dan sekuat itu gitu. Ada? Ada mungkin kelompok 1? Ya, maju. Berdua boleh, bersatu boleh. Ya. Ya, yuk. Dipakai ya. Perkenalkan dulu, terus kelasnya. AKL 2 ya ini ya? Ya, oke. Perkenalkan, saya Kesha Febri Setianti. Dan ini teman saya Sally Putri Aintias Ya. dari kelas 11 AKL 2. Kelompok? Kelompok 1. Oke. Bagaimana perasaan kalian ketika menara kalian itu tetap berdiri kokoh walaupun ada hempasan angin, walaupun ada orang-orang atau apa ya, orang-orang dari luar sing pengen merobohkan, pengen menjatuhkan dan lain sebagainya. Perasaannya bagaimana? Senang karena Senang. tetap tidak jatuh. Oke. Tipsnya supaya si menara itu tadi bisa kokoh bagaimana? Pada setiap sisinya kami berisolasi dan ditempelkan pada kartu yang lain. Oke. Terus, kenapa bisa cepat dan tinggi? Kenapa tadi? Karena kerja sama tim. Kerja sama tim. Oke. Berarti tim dan orang-orang di sekitar itu
berpengaruh ya pada ini Iya. tadi. Oke, tepuk tangan untuk teman kalian semua. Ya. Dari kelompok yang roboh paling cepat tadi kelompok mana? Kelompok 3. Siapa yang mau maju? Oke, ada yang lain mungkin? Bersatu saja. Oke. Sama Alia. Oh, sama Alia. Ya, silahkan maju Alia. Perkenalkan, nama saya Clarista Maharani dan teman saya Alia Rahmawati. Kami dari kelas 11 AKL 2. Kelompok? Kelompok 3. Ya. Ya. Pras Sekarang Bu Nina tanya dulu, bagaimana perasaan kalian ketika menaranya ditiup langsung hancur? sedih, terus sama kecewa, Sedih, kecewa, terus apa lagi? marah, Marah, iya. Apa lagi? Jengkel gitu ya, dongkol gitu ya. Oke. Ada kelompok lain yang tadi juga hancur menaranya? Kelompok 2, oke. Ada lagi yang pengen disampaikan mungkin? mungkin Tipsnya kira-kira kok kayak menaruh lagi nih, saya harus gini nih, kelompok kita harus gini mungkin gitu. mungkin belajar dari kesalahan. Setiap kelompok seharusnya membagi tugas masing-masing bekerja dan bekerja sama satu tim. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 2 dulu yang sudah berusaha ya. Ya, sekarang untuk kelompok 3 coba. Bagaimana perasaannya? Silakan kembali. Oh, kelompok 3. Kelompok 2 berarti kelompok 2 yang belum. Kelompok 2 untuk 4, 5 nanti ya. Oke, yang kelompok 2. Kelompok 2 tadi hancur nggak ini? Hancur. Ada yang mau maju? Hancurnya setengah ya tadi? Ya. Boleh maju ke depan? Kan kalau kelompok 3 hancur total ya, menaranya wis luluh lantah no. Macam kena bombardir gitu ya. Kalau kelompok 3 kan ijek setengah sing ijek utuh. Kelompok 2 ya? Kelompok 2 masih setengah utuh gitu. Sama siapa? Aurel. Oke, silahkan maju ke depan. Ya, perkenalkan dulu. Perkenalkan, nama saya Enjang Hoirunisa dan teman saya Aurelia Divya Viratama. kami dari kelas 11 AKL 2. Oke, kelompok 2. Oke, jelaskan perasaan kalian sama seperti teman-teman kalian tadi yang maju. Piye perasaanmu ketika menara itu dirobohkan? Sedih, Sedih. Terus apa lagi yang kamu rasakan? Marah sama jengkel. Marah sama jengkel. Apa lagi? Dongkol gitu ya. Kok iso gitu ya? Oke. Nah, tadi kenapa bisa menaramu itu setengah kokoh, setengah enggak? karena Miskomunikasi mungkin Oh, miskomunikasi antar antar anggota. anggota. Oke. Ya, oke. Nah, rasanya kan mangkel. Nah, piye caranya nanti ketika kamu bisa membuat menara yang bagus di mungkin permainan berikutnya? Ada tips? belajar dari kesalahan, Heeh. terus lebih meningkatkan kerjasama tim. Heeh. Terus lebih cekatan nggak? Nggih. Oke. Ya, terima kasih. Silahkan kembali. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Ya, Bu Nina punya selembar kertas. Nah, kertas ini tolong diisikan. Yang pertama nama dan kelas kalian. Ya, nama dan kelas kalian. Kemudian tuliskan pengalaman pahit kalian. Oke. Yang pertama soalnya tuliskan pengalaman pahit kalian atau pengalaman yang menyakitkan bagi kalian atau pengalaman yang mungkin membuat kalian trauma. Nah, sudah? Nama dulu ya, nama kelas. Sudah, nama kelas. Kemudian soal yang pertama yang harus kalian tuliskan. Tuliskan sebuah pengalaman yang menyakitkan atau tidak menyenangkan atau membuat kalian trauma, bahkan menyisakan luka batin atau dampak psikologis yang luar biasa yang pernah kalian alami.
Oke, koma. Dan pengalaman itu atau peristiwa itu sudah kalian lewati, sudah kalian lalui, kalian berhasil move on dari peristiwa itu. Oke? Yang kedua, apa yang kalian rasakan saat mengalami peristiwa itu atau persoalan itu? Oke, lanjut. Yang ketiga, apa yang kalian lakukan setelah peristiwa itu terjadi? Mungkin ada pengalaman di keluarga, mungkin dengan temannya, mungkin dengan teman dekatnya, atau apa, monggo. Dan yang terakhir, kira-kira pas peristiwa itu terjadi, orang yang mendampingi atau hadir untuk membantu kalian untuk bangkit itu siapa? Oke. Ada yang sudah? Kesia mungkin? Sudah? Ya, boleh maju ke depan. Refleksikan apa yang kamu tuliskan. Sini. Ya. Perkenalkan, saya Kesha Febrianti. Saya akan menuliskan pengalaman saya. Pengalaman saya yang tidak menyenangkan itu ketika saya berjalan dan tidak disengaja pas melewati grill besi selokan, kaki saya masuk ke dalam karena lubang garisnya kecil-kecil itu seperti kaki saya kecil, jadi bisa masuk dan itu pun sudah kedua kalinya. Dan tidak lupa ada banyak orang yang melihat lalu tertawa. Dan apa perasaan saat itu? Perasaanku sedih karena malu dilihat banyak orang. Lalu orang-orang itu tertawa melihatku. Dan juga hal yang aku lakukan setelah itu, yang saya lakukan itu adalah berwaspada ketika berjalan di atas grill besi selokan supaya kaki saya tidak masuk ke dalam lubang garis itu lagi. Dan juga siapa yang hadir mendampingi saya saat itu adalah teman-teman saya. Oke, memberi penguatan ya berarti. Oke, satu lagi. Ini refleksinya. Kan itu membuat kamu malu dan trauma, sedih gitu ya? Oke, sekarang Bu Nina mau tanya, apa dampak dari pengalaman itu? Dampak saat itu, aku merasa malu dan sedih karena banyak orang yang melihat lalu menertawakan kejadian tersebut. Dan dampak setelahnya, aku menjadi lebih berhati-hati dan waspada ketika berjalan melewati grill besi selokan agar tidak mengulang kejadian yang sama. Nah, kemudian tindakanmu untuk bangkit dari rasa malu itu tadi, kira-kira pi? Kekuatan dalam diri saya yang membantu saya bertahan atau bangkit adalah sikap sabar dan kemampuan untuk mengambil pelajaran dari pengalaman. Meskipun malu saat kejadian itu, saya tetap kuat, tidak larut dalam perasaan sedih, dan akhirnya bisa bangkit dengan lebih berhati-hati agar kejadian serupa tidak terulang lagi. Oke, terima kasih, tepuk tangan untuk Kesha. Oke, sampai di sini sudah paham daya lenting itu apa? Sudah. Mengapa daya lenting itu penting? Kenapa? Kenapa sih kita harus bangkit lagi dari masalah gitu? Kenapa? Kalau kita berlarut-larut dalam sebuah masalah, hidup kita tidak akan bertumbuh dan kita akan stuck di situ. Oke? Dan gini, hidup kita yang kita jalani itu kan sering ya menghadapi sebuah rintangan, tantangan, masalah. Kita juga sering gagal dalam berbagai hal, entah tugas, entah kalah permainan, entah mendapat hasil yang tidak sesuai harapan, kemudian mungkin gagal dalam bagian apapun itu. Misalnya nih, contohnya kemarin kalian di sekolah ini kan ada lomba apa kemarin? Menyanyi. Nah, kelas ini ada yang menyanyi kemarin? Saya. Oh, kamu, oke. Dapat juara nggak?
Dapat juara 3. Harapannya 1 ya? Ya. Gagal untuk mendapat juara 1 itu kan kadang yuk kita kecewa. Kecewa nggak kamu? Kecewa, oke. Biasanya ketika kecewa itu ada sebagian orang yang melampiaskan kekecewaannya itu dengan marah. Ada yang mungkin putus asa, sesuk ora sampai lomba lagi, nggak mau, saya tiwas nyanyi bunga-bunga ternyata kalah dan lain sebagainya. Namun jika kita berusaha bangkit, oh ya sudah, kalau hari ini kita dapat juara 3 berarti saya harus lebih giat lagi untuk berlatih biar dapat juara 1. Kegagalan dan tantangan ada itu bukan untuk menghancurkan kehidupan kalian, tapi tantangan ada itu untuk kita taklukkan. Bagaimana kita untuk bisa melewati itu dan berproses setelah itu. Gitu. Nah, anak-anak, sekarang kita simpulkan ya, kita tahu daya lenting atau resiliensi itu adalah kemampuan untuk bangkit kembali setelah menghadapi kesulitan. Bukan sekedar tidak menyerah, tetapi juga kemampuan untuk beradaptasi, belajar, dan terus berkembang. Nah, dari sini sudah paham daya lenting itu apa? Oke. Nah, sementara itu American Psychological Association ya itu mendefinisikan resiliensi itu sebagai proses adaptasi yang sehat saat menghadapi trauma, kesulitan berat ataupun tekanan yang tinggi. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan mungkin? Belum. Kemudian kalau tadi sudah kita membahas daya lenting, sekarang kita lanjut kepada pola pikir bertumbuh ya. Maksudnya apa ini? Tangguh sejak dalam pikiran. Jadi yang membuat kita kuat dan mampu melewati sesuatu itu adalah mindset kita. Kira-kira kalau kita mengatakan tidak mampu ya kita tidak mampu. Tapi kalau kita bismillah pasti bisa, pasti mampu. Insya Allah bisa nanti. Oke. Nah, anak-anak, menurut Carol memperkenalkan konsep growth mindset, yakni keyakinan bahwa kemampuan bukan bawaan dari lahir, tetapi bisa berkembang melalui latihan strategi yang tepat dan dukungan orang lain. Nah, Bu Nina akan mencontohkan di sini contoh growth mindset. Dulu di SMK 1 Jatiroto ada satu siswa yang mengalami masalah yang luar biasa. Orang tuanya broken atau bercerai. Kemudian si anak itu sempat down, bahkan ketika mau masuk sekolah itu rasanya rasa-rasen katanya. Karena apa? Karena dia sudah tidak mempunyai tempat atau rumah ibaratnya. Akhirnya setelah konseling, ketemulah kata kuncinya. Oke, sekarang saya tanya, kira-kira kamu mau nggak untuk berhasil? Mau nggak kamu hidup sukses? Mau, Bu. Dengan cara apa? Ya saya akan berusaha lagi. Oke, dengan seperti itu, coba mulai sekarang, apa yang pernah kamu katakan, saya tidak pernah berhasil, saya tidak akan menjadi orang sukses karena kondisi keluarga yang seperti ini dan lain sebagainya, diganti dengan kata-kata yang mengubah mindset kamu nantinya. Nah, dengan seperti itu akhirnya dia bangkit. Kita lanjut lagi. Nah, tadi kan kita sudah membahas tentang growth mindset. Sekarang menurut neuroplastisitas adalah mekanisme biologis yang mendasari growth mindset. Setiap kali individu dengan growth mindset menghadapi tantangan dan berusaha menghadapi tantangan, berusaha mengatasinya, otak mereka sedang membentuk
dan memperkuat saraf baru terkait dengan keterampilan atau pengetahuan tersebut. Semakin banyak kita berlatih, semakin banyak kita belajar, maka semakin kuat saraf-saraf kita. Coba, tadi kan Bu Nina sudah menyampaikan growth mindset dan pikiran yang tidak berkembang tadi. Apa? Growth mindset tadi misalnya, saya pasti bisa, atau tantangan ini pasti bisa saya hadapi. Dan kata-kata yang mungkin negatif, saya tidak bisa. Coba kalian buat satu kata-kata itu, posing bisa merubah mindsetmu. Mungkin saya pasti berhasil dengan usaha saya atau apa gitu. Silahkan tuliskan di selembar kertas yang tadi Bu Nina bagikan coba. Masih ada kan? Oh ya, masih sisa. Oke, ditulis di situ coba. Oke, sudah. Ada yang mungkin mau maju menyampaikan growth mindset-nya untuk dirinya sendiri? Belakang mau maju? Nggak apa-apa. Yuk belajar berani. Yuk, ini saya maju nggak apa-apa. Perkenalkan, nama saya Sri Emilia dari kelas 11 AKL 2. Saya akan menyampaikan bahwa saya pasti berhasil dengan ketinggian saya. Oke, itu growth mindset-nya ya. Iya, oke. Silahkan kembali lagi. Tepuk tangan dulu untuk temanmu. Iya. Oke, sekarang kita main-main di kuis ini. Coba, ini kan ada beberapa pernyataan. Kira-kira nanti masuk di mana? Saya percaya bahwa kecerdasan saya adalah sesuatu yang tidak dapat saya ubah terlalu banyak. Maksudnya growth mindset atau bukan? Bukan. Oke. Kemudian yang kedua, ketika saya menghadapi tantangan, biasanya saya menyerah karena saya merasa apa itu? Tidak cukup mampu. Kira-kira masuk apa itu? Growth mindset atau bukan? Ini berarti masuk atau pikiran atau mindset yang tidak bertumbuh atau berkembang ya. Kemudian yang ketiga, saya percaya bahwa meningkatkan kemampuan dan bakat saya jika saya berusaha dan bekerja keras. Masuk growth mindset nggak? Masuk. Oke, selanjutnya yang keempat, saya cenderung menghindari tantangan karena takut terlihat bodoh atau gagal. Masuk growth mindset nggak? Bukan. Oke. Kemudian yang kelima, saya melihat kegagalan sebagai kesempatan untuk belajar dan bertumbuh, bukan sebagai bukti ketidakmampuan saya. Masuk growth mindset betul? Masuk. Oke. Selanjutnya, usaha kerja keras adalah kunci untuk mencapai kesuksesan dan mengembangkan kemampuan saya. Masuk growth mindset nggak? Masuk. Oke. Yang terakhir, bakat alami adalah faktor terpenting dalam mencapai kesuksesan. Usaha saja tidak cukup jika Anda tidak berbakat. Masuk growth mindset atau bukan? Bukan. Oke. Sampai di sini berarti sudah paham ya growth mindset itu apa gitu ya? Oke, anak-anak, ini kita lanjutkan di sini. Kehidupan kita itu tidak selalu mulus. Sebagai seorang siswa, pasti kita sering menghadapi berbagai tantangan, baik akademik, non-akademik, atau mungkin tantangan yang ada di rumah, atau mungkin yang ada di lingkungan sekolah, di lingkungan masyarakat, dan lain sebagainya. Nah, tantangan itu bisa berubah sosial, pribadi, atau bahkan mungkin traumatis. Nah, anak-anak, dengan tantangan-tantangan itu, kita bukan semakin apa jenis? Bukan semakin apa?
terpuruk. Tapi piye caranya kita bangkit dari tantangan tersebut, dari trauma tersebut, dari masalah tersebut. Ingat anak-anak, masalah ada untuk kita lalui dan untuk kita taklukkan. Jadi kalaupun saat ini kalian mempunyai masalah, jangan jangan minder, jangan takut, jangan kok aku gini, kok aku gitu, jangan gitu. Oke? Jadi intinya kesulitan itu dibentuk untuk menguatkan kalian dalam menghadapi hidup. Nah, sampai di sini ada yang perlu ditanyakan? Oke, anak-anak, sekarang kalian tahu burger? Iya. Main-main dengan burger ya. Misalnya nih, coba kalian tuliskan, itu di burger itu kan ada 3 lapisan, roti atas, kemudian daging dengan sayurannya, dan roti yang di bawah. Sudah bisa membayangkan burger? Sudah pernah makan burger? Oke. Nah, gini, anak-anak, silahkan kalian mencoba menjadi teman yang baik bagi teman kalian. Nah, caranya bagaimana? Ini contohnya ya, misalnya dengan teman satu meja. Itu kan di roti awal itu dianggap sebagai apresiasi, penguatan lah gitu ya. Kemudian di tengah koreksinya, di paling ujung atau di paling bawah itu apresiasi lagi atau penguatan yang lebih. Nah, contohnya di sini nih. Oke, ini karena bapak-bapak ya. Bapak apresiasi kamu sudah mengerahkan segala upaya terbaikmu. Nah, di sini koreksinya bagaimana agar kamu bisa mengurangi waktu menonton dan mengalokasikan lebih banyak waktu untuk latihan. Nah, apresiasi lagi. Bapak percaya kamu pasti bisa. Ini contohnya. Nah, coba ini kamu terapkan di teman kamu satu bangku mungkin yang punya masalah. Nah, salah satu membuat si burger ini. Paham? Oke. Sekarang kita bahas tentang dukungan yang menguatkan atau pujian yang Oke. Niat kita mengapresiasi, tapi kadang malah melemahkan, bukan menguatkan. Tapi kadang pujian yang menyesatkan itu loh yang dimaksud, ya. Jadi kadang kan ada teman-teman kita yang ketoknya memuji, yang menghancurkan. Kamu bagus tanpa dikoreksi. Ada kan yang seperti itu? Iya. Nah, ini bisa kamu baca bareng-bareng. Saya kira-kira masuk dukungan apa, yang masuk pujian apa gitu, coba. Spesifik dan fokus pada perilaku. Kemudian biasanya kita sebagai subjek. Kemudian dalam dukungan biasanya kita memberi kepercayaan. Kemudian fokus pada pada usaha dan progres. Kemudian mendorong untuk mengevaluasi diri. Kemudian mendorong untuk berani. Oke. Kalau di pujian apa? Global dan fokus pada orang. Kemudian orang dewasa sebagai yang mengontrol atau menyetir. Biasanya orang-orang seperti ini. Kemudian fokus pada kesempurnaan. Mendorong anak untuk membandingkan dengan orang lain. Kemudian menjadi takut untuk berbuat salah. Nah, kelihatan dari belakang? Kelihatan. Menurut riset yang dilakukan Dr. Carol gitu ya. Ya. Pujian menurut Carol itu tadi, pujian ternyata berefek negatif pada murid. Siswa yang mendapat pujian atau anak-anak yang mendapat pujian
entah itu dari guru, entah itu dari orang tua dan lain sebagainya, saat menyelesaikan sesuatu atau saat menyelesaikan suatu soal itu biasanya cenderung memilih soal yang mudah demi mempertahankan ujian itu. Dan murid-murid yang seperti ini biasanya tidak berani mengambil resiko atau takut melakukan kesalahan dan mengalami penurunan motivasi. Nah, sebaliknya menurut Carol tadi ya, murid yang mendapat dukungan, dia cenderung lebih berani mengambil resiko dan tidak takut salah. Orang-orang yang seperti ini biasanya lebih berani mencobalah, intinya kayak gitu, percaya dirinya lebih. Oke, kita main-main lagi di sini ya. Nah, ini masuk dukungan atau pujian. Yuk kita baca bareng-bareng. Wah, anak hebat. Siapa dulu dong ayahnya? Ini apa? Dukungan apa pujian? Pujian. Kemudian, nah gitu dong, itu baru anak saleh. Dukungan apa pujian? Pujian. Apa coba? Nah gitu dong, itu baru anak soleh. Dukungan. Oke. Kemudian nilai kamu semakin bagus dibandingkan semester lalu, pasti semester depan kamu akan lebih bagus lagi. Dukungan. Kemudian kamu anak paling rajin di kelas, tidak ada orang yang seperti kamu. Pujian. Kemudian yang terakhir, lukisanmu indah sekali. Pujian. Yang terakhir, kamu layak mendapatkan penghargaan itu karena kamu sudah bekerja keras, berjuang untuk ini. Itu masuk apa? Oke. Oke, berarti sudah paham ya, mana yang masuk pujian, mana yang masuk dukungan. Nah, tadi kan Bu Nina menyampaikan ya, coba buat burger tadi dengan temanmu. Kita aplikasikan burger tadi kepada temanmu yang bermasalah di samping kanan kiri kamu. Sudah? Tadi apa di burger tadi? Apresiasi awal, koreksi, kemudian apresiasi lagi. Coba buat lagi. Coba. Sudah selesai? Saya Bu. Sudah? Oke. Silakan maju ke depan. Mungkin bisa menyampaikan. Perkenalkan, nama saya Farika Maharani dari kelas 11 KKN 2. Yang atas yaitu rotinya. Itu pengaplikasian burger tadi ya? Oke. Nilai kamu bagus, kamu berhasil mendapat ranking. Terus yang tengah. Ini ranking berapa? Ranking 5? Iya. Oke. Harusnya kamu lebih Belajar giat lagi. Semester depan kamu belajar lebih giat lagi ya, biar dapat ranking 1. Yeah. Untuk yang bawah, semangat, kamu pasti bisa. Orang usaha keras kamu pasti ranking 1. Oke, saya ulangi ya. Ya oke. Dari Clarista tadi dengan siapa? Dengan Zahra. Zahra kemarin ranking 5. Oke, ini penguatan yang diberikan Clarista seperti ini teman-teman. Nilai kamu bagus. Kamu berhasil mendapat ranking 5. Ini di rotinya yang awal atau penguatan yang awal tadi, apresiasi yang awal. Kemudian ini ya, ini koreksinya. Seharusnya kamu lebih belajar giat lagi. Maka semester depan kamu harus lebih lagi belajar lebih giat dari sebelumnya biar dapat ranking 1. Kemudian ini roti yang paling bawah. Iya. Oke, penguatannya lagi yang diberikan Clarista. Semangat, kamu pasti bisa. Dengan usaha keras kamu pasti ranking 1. Nah, ini burger yang diterapkan Clarista kepada Zahra yang ranking 5. Mungkin masing-masing kalian beda-beda dengan permasalahan yang ada di satu meja. Oke, silahkan kembali. Terima kasih Clarista. Oke, dari sini sudah paham ya? Dari materi yang Bu Nina tadi sampaikan? Sudah. Oke, ada yang perlu ditanyakan dari
daya lenting, resiliensi, kemudian pola pikir bertumbuh, kemudian penerapan burger ini tadi, aktualisasi atau penerapannya burger ini tadi ada yang perlu ditanyakan? Tidak. Intinya kita harus mempunyai pola pikir bertumbuh, ya, growth mindset untuk menghadapi sebuah situasi yang tidak baik, ya. Agar apa? Agar kita bisa mencapai tujuan kita. Kita harus punya daya lenting yang lebih tinggi lagi atau resiliensi yang lebih tinggi lagi. Oke, bisa kita terapkan dalam kehidupan kita? Bisa. Oke, mungkin itu dulu materi dari Bu Nina. Terima kasih untuk pertemuan hari ini. Mohon maaf jika ada beberapa kata yang mungkin tidak menyenangkan bagi kalian. Mohon maaf jika ada sikap Bu Nina yang mungkin bikin kalian nggak nyaman. Dan terima kasih untuk pertemuan hari ini. Kita ketemu lagi di minggu depan dengan suasana yang berbeda, suasana yang lebih menggembirakan dengan semangat baru dan ilmu baru. Harapan dari Bu Nina, apa yang kalian pelajari hari ini bisa kalian terapkan dalam kehidupan kalian sehari-hari. Sedikit, semoga bermanfaat. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, semangat pagi. Pagi, 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 tetap semangat buat jasa Skanda. SMK, Bisa, SMK, hebat, Skanda. jaya, jaya, jaya. Oke, tepuk tangan untuk kita semua.